Saudara, lebih lanjut kita akan bahas bersama Respons Manager Wahana Visi Indonesia Eta Siregar melalui sambungan Zoom bagaimana kondisi di lokasi bencana dan juga apa yang dilihat oleh sukarelawan di sana dan bagaimana juga cara bertahan korban banjir di sejumlah titik bencana yang hingga saat ini masih membutuhkan bantuan. Bu Eta, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bu Eta, ini saya membaca dari Wahana Visi Indonesia yang mengirimkan tim cepat tanggap selama 3 bulan ke depan, betul demikian? Betul, Pak. Di titik mana Jadi saja, Bu Eta? Pertama-tama Wahana Visi Indonesia sebagai organisasi yang fokus kepada anak mengucapkan turut simpati kepada setiap keluarga dan masyarakat yang terdampak banjir. Dan saat ini program Wahana Visi berada di Kota Sibolga dan juga Tapanuli Tengah. Oke, Sibolga dan juga Tapanuli Tengah. Dari laporan sukarelawan yang berada di Sibolga dan juga Tapanuli Tengah, apa yang mereka lihat di sana terkait juga dengan proses pemberian bantuan dan bagaimana juga cara para korban banjir ini bertahan untuk tetap bisa melanjutkan hidup? Untuk di Tapanuli Tengah sendiri masih ada beberapa posko pengungsian yang ada di Gor Pandan, di Paroki Santo Yosef dan juga beberapa di pemukiman warga. Dan saat ini kondisi di pengungsian terkait dengan logistik makanan, dapur umum sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada terkendala terkait dengan pemberian makan bayi dan anak. Karena Wahana Visi fokus kepada anak, kami melihat memang belum ada pembedaan makanan untuk anak dan orang dewasa di posko-posko pengungsian yang ada, dan kesulitan akses ke kecamatan-kecamatan atau desa-desa memang masih terjadi sampai saat ini, sehingga kesulitan tantangan untuk berada langsung di lokasi-lokasi yang cukup jauh itu juga masih menantang pada saat ini untuk respon Wahana Visi Indonesia. Untuk di dua daerah ini, Tapanuli Tengah dan juga Sibolga, begitu apa sih yang paling dibutuhkan oleh korban banjir? Tadi disebutkan oleh Bu Eta masih banyak juga warga yang rentan begitu seperti bayi dan juga lansia yang memang membutuhkan bantuan. Selain dukungan logistik makanan, yang dibutuhkan adalah terkait dengan akses air dan sanitasi. Di beberapa lokasi memang kesulitan air bersih, karena hampir sebagian rumah-rumah yang ada di kota Tapanuli Tengah dan juga yang berada di posko pengungsian mengalami kesulitan air bersih, dan khususnya juga untuk membersihkan rumah-rumah mereka. Lalu anak-anak yang berada di lokasi pengungsian juga mereka masih memerlukan aktivitas-aktivitas pendukung, sehingga anak ini pada saat berada di posko pengungsian juga tetap mendapatkan pelayanan psikososial dari relawan yang ada. Termasuk pemberian makanan bayi dan anak, karena kita memastikan jangan sampai setelah pasca bencana ini anak-anak juga mengalami kekurangan gizi karena mereka tidak mendapatkan makanan yang tepat dalam usia mereka. Oke, selama berada di lokasi banjir di Tapanuli Tengah dan juga Sibolga, apakah sempat menemukan anak-anak yang memang secara makanan begitu belum terlalu baik atau seperti apa? Iya, saat ini kesulitan saat kami menanyakan memang masih ada gap terkait dengan pemberian makanan anak. Jadi karena semua makanan adalah makanan untuk orang dewasa, sehingga orang tua perlu mengolah kembali makanan ini sehingga secara tekstur juga cukup untuk anak-anak balita mereka. Dan kami sangat bersyukur buat para relawan yang juga mendukung dalam program tanggap bencana ini, tapi kami ingin juga memastikan bahwa setiap dukungan juga tepat sasaran dengan yang ada. Saat ini penyebaran susu formula juga terjadi di beberapa posko pengungsian, dan ini juga bisa menjadi tantangan tersendiri karena saat tidak tersedia air bersih dan orang tua tidak diedukasi tentang pemberian susu formula, itu juga bisa menjadi dampak lanjutan karena tidak semua anak-anak cocok diberikan susu formula, dan juga ada anak-anak yang memiliki alergen terhadap susu. Seperti itu, Pak. Oke, tadi Bu Eta menyebutkan bahwa masih banyak masyarakat terdampak ini kesulitan untuk mendapatkan bantuan karena akses yang juga sulit. Kemudian apa yang dilakukan oleh sukarelawan untuk mengantisipasi hal ini untuk bisa menembus batasan-batasan ataupun mereka yang terisolasi begitu?
Kemarin 7 Desember Warna Visi Indonesia telah mendistribusikan toren air dan juga memperpanjang pipa di posko pengungsian di salah satu kecamatan yang cukup aksesnya cukup menantang, bahkan setelah pada saat pulang sempat tertahan karena kondisi banjir yang kembali terjadi di kecamatan tersebut. Yang dilakukan oleh Warna Visi adalah kita memperpanjang pipa yang ada di posko pengungsian sehingga tidak terlalu jauh penyintas untuk mendapatkan akses air. Jadi kita menyambung 130 meter pipa sehingga air bisa segera didapatkan oleh penyintas yang ada di pengungsian. Dan kita juga sudah membuka dapur PMBA bagi anak bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah dan juga SPPG. Kita memproduksi 110 porsi makanan untuk balita di pagi, siang, dan juga malam hari. Dan kita distribusikan ke posko-posko yang ada di kota kabupaten di Tapanuli Tengah. Saat ini kondisi kelangkaan gas LPG juga menjadi tantangan tersendiri karena saat ini stok di Tapanuli Tengah sangat kesulitan untuk mendapatkan gas LPG sehingga dapur kesulitan untuk memproduksi makanan. Oke, tadi akan menurunkan tim begitu sukarelawan selama 3 bulan, artinya hingga Februari nanti dari Wahana Visi Indonesia. Skema pemberian bantuannya seperti apa? Apakah bekerja sama dengan pemerintah? Bagaimana menyalurkan bantuan ini? Apakah meminta bantuan juga dari tim gabungan agar bisa menembus tempat-tempat yang terisolasi? Seperti apa secara teknisnya, Bu Eta? Ya, Wahana Visi selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga lembaga-lembaga lain. Saat ini kami sedang mempersiapkan untuk melakukan joint need assessment sehingga kita bisa memetakan dukungan dan program apa yang tepat bagi wilayah-wilayah yang terdampak. Sejauh ini program Wahana Visi kita memang akan mendistribusikan non-food item berupa hygiene kit, cleaning kit, dan juga kita melakukan pendampingan untuk pemberian makan bayi dan anak, melakukan dukungan psikososial dan juga trauma healing bagi anak, termasuk juga nanti mempersiapkan untuk anak-anak bisa tetap mendapatkan akses pendidikan. Itu yang akan kita lakukan selama kurang lebih 3 bulan ke depan. Oke, Bu Eta tadi disebutkan juga bahwa ini ada ruang mengaktifkan kembali ruang ramah anak dan juga fokus ke paket kebersihan dan juga jalur air bersih begitu. Terkait dengan hal ini bagaimana kemudian dari Wahana Visi Indonesia menyalurkan bantuannya satu persatu ke daerah-daerah yang terkena banjir di Tapanuli Tengah dan juga Sibolga? Ya, kami sudah memetakan bersama dengan relawan dari lembaga-lembaga yang lainnya juga untuk melihat akses yang paling mampu untuk dijangkau dan juga dukungan yang akan diberikan sehingga kita akan mencari tempat-tempat yang tetap tepat sambil juga kita tetap memperhatikan proses distribusi supaya tetap aman karena kondisinya di sini kemarin malam kondisi hujan kembali ada di Tapeng dan juga Sibolga dan beberapa banjir juga terjadi. Itu yang kita harus pasti juga dan bagaimana masyarakat juga memiliki kesiapsiagaan bencana. Jadi kita dalam proses 3 bulan ini akan terus memastikan memetakan sejauh ini kami sudah ada 1 kecamatan di Tapanuli Tengah yang akan menjadi fokus program kami. Bu Eta, masih adakah titik ataupun daerah yang menjadi target dari Wahana Visi Indonesia yang hingga saat ini belum bisa dijangkau? Kami akan melakukan assessment untuk Tapanuli Selatan, tetapi memang saat ini tim sedang mempersiapkan untuk bisa menjangkau lokasi yang ada, tetapi masih akan terus berproses dalam menentukan lokasi yang paling tepat. Dukung kami selalu Wahana Visi Indonesia untuk bisa tetap melakukan program ini. Oke, baik. Tadi disebutkan juga bahwa fokus bantuan juga terhadap anak-anak dan juga balita yang memang kebutuhan makanan dan juga susu formula begitu. Untuk memaksimalkan bantuan susu formula bagi anak-anak ini, apa kemudian yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia? Wahana Visi Indonesia tidak mendistribusikan susu formula karena pendistribusian susu formula tanpa pemberian edukasi kepada masyarakat yang terdampak itu akan menjadi kendala tersendiri ke depannya, Pak. Maka kami juga mengedukasi sehingga pada saat kita tidak mendistribusikan susu formula pada saat kondisi bencana. Karena susu formula itu perlu dipersiapkan dengan baik dan ini sebenarnya menjadi tantangan. Saat susu formula didistribusikan tanpa memberikan edukasi kepada masyarakat itu menjadi permasalahan ke depannya. Karena beberapa anak mengalami alergi terhadap susu dan pada saat menyiapkan susu formula juga air bersih, air panas tidak tersedia pada saat di posko-posko
pengungsian. Sehingga catatan kami sebenarnya adalah bagi setiap relawan pastikan saat memberikan dukungan kita juga memastikan tidak membawa permasalahan ke belakangnya terkait dengan bantuan yang diberikan. Jadi Wahana Visi tidak mendistribusikan susu formula, tetapi Oke. kita memberikan makanan sesuai dengan usia anak, khususnya untuk anak balita. Berarti edukasi terlebih dahulu dikedepankan sebelum penyaluran bantuan. Kemudian juga Bu Eta, bagaimana dengan kesehatan para korban banjir ini? Apa kemudian yang terpantau oleh para sukarelawan di Wahana Visi Indonesia? Apakah sudah banyak begitu korban banjir yang mengeluhkan terkait dengan kesehatan mereka? Namun tahan dulu jawabannya Bu Eta, kami akan kembali.